Jangan lupa ya pendukungnya Prancis ataupun Denmark. Ini bakal seru. Bakalan seru. Soalnya kalau Prancis menang, tiket di tangan. Oke. Ya. Oke, Bung, terima kasih. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini bersama aku Uci Suwaiba dan Saya Mary Anderson. dalam program acara Haya Haya Piala Dunia tahun 2022. Nah, Bung, Siap. ini kita akan membahas pertandingan antara Prancis versus Denmark yang akan berlangsung Sabtu 26 November 2022 pada pukul 23.00 atau jam 11 malam waktu Indonesia Barat nih, Bung. Iya. Ini sebenarnya kan ini laga kedua ya, Ya, pertandingan laga kedua kedua. grup D. Nah, Perancis versus Denmark, head to head dari kedua tim ini seperti apa, Bung? Sebenarnya kedua tim ini sudah sering bertemu. Kalau dalam datanya, Prancis dan Denmark itu sudah 16 kali bermain. Dan itu berbagai Semua ya, ada friendly semua. lah. Ada friendly, ada Piala Dunia, ada Nation League. Nah, Prancis sebenarnya masih unggul, menangnya 8 kali, kemudian imbang 2 kali, Denmark baru menang 6 kali. Dan ini termasuk nggak terlalu banyak ya, Bung ya? Maksudnya terlalu banyak, iya. nggak terlalu jaraknya nggak terlalu jauh Nggak terlalu untuk besar, kemenangan. ya. Oke. 8 dan 6. Iya, Dua tapi hasil menariknya di dua pertemuan terakhir itu Denmark menang di UEFA Nation League imbang. Pada tahun ini. ini. Iya, pada bulan Juni sama bulan September. Dua Berarti kali adalah, mengarahkan Prancis. adalah nanti. Iya. Udah tahu kekuatan dari Iya. Perancis seperti Iya, itu. betul. Oke, nah untuk pemain yang bakal jadi andalan untuk kedua tim nih siapa aja, Bu? Kalau Prancis kayaknya masih mengandalkan striker mudanya Kylian Mbappe yang kemarin Dengan mencetak Mbappe. 1 gol dan 1 assist ke gawang Australia, kemenangan 4-1 di leg pertandingan pertama. Sementara Olivier Giroud masih akan Olivier menjadi Giroud, oke. striker andalan juga bersama Ousmane Dembele. Itu Kalau akan untuk menjadi Griezmann crucial. sendiri masih itu. Griezmann kemungkinan masih cadangan. Oke, baik. Kalau untuk Denmark sendiri, Bung? Denmark masih bersandar pada Christian Eriksen, kemungkinan yang akan menjadi pengatur serangan. Sementara dia di bagian belakang akan dijaga oleh bek Barcelona, dulu membela Chelsea, Christensen. Ya, Christensen. Ya, itu memiliki statistik terbaik pada pertandingan terakhir yang berakhir imbang melawan Tunisia. Oke, nah sebelum kita mengulik gimana nih pertandingan antara Denmark versus Ya. Prancis, ini sebenarnya masih kepo dulu nih. Preview kemarin yang pertandingan antara Prancis versus Australia itu seperti apa, Bung? Mungkin dari ulasan singkat lah, itu bisa lah nanti mengira-ngira antara Prancis versus Denmark itu. Prancis di awalnya sempat di dalam tekanan ya, karena ada banyak dugaan bahwa tim juara bertahan selalu kesulitan di babak penyisihan di Piala Dunia berikutnya. Tapi buktinya Ternyata bisa Prancis mampu membalikkan prediksi itu. Meski pada awal pertandingan Prancis tetap kebobolan duluan. Mungkin itu ngeprank. Mungkin iya. itu ngeprank. Kebobolan duluan gitu. Nah, sementara Denmark melawan Tunisia ini di luar dugaan mereka. Kemungkinan mereka memprediksi bisa menang melawan Tunisia, ternyata dia bisa berimbang. Iya, sama-sama tidak mencetak gol ya, Bung ya? Sama-sama tidak mencetak gol. Oke, itu dari Prancis ya. Dan Prancis. dari Denmark tadi Iya. tidak bisa mencetak gol. Iya. Nah, dari Denmark sendiri nih, Bung, yang saya tanyakan itu, apa sih PR dari Denmark? Itu soalnya dari pertandingan versus Tunisia itu, Iya. Denmark kan nggak mampu tuh mencetak gol. Iya. Dan malah lebih banyak tertekan. Nah, itu Iya. PR-nya apa sebenarnya untuk tim Denmark sendiri? Bisa jadi ini pertandingan awal ya di Piala Dunia. Tekanan masing-masing tim berbeda.
Kemudian yang kedua, belum membaca bagaimana permainan lawan. Karena mungkin jarang bertemu. Tunisia adalah di Area Afrika. Sehingga kedua tim juga terlihat hati-hati di dalam pertandingan itu. Oke, baik. Nah, untuk peluang menang seperti apa nih, Bu? Antara Prancis atau Denmark? Iya, kedua tim ini pasti motivasinya akan berbeda ya. Prancis setelah menang 4-1 melawan Australia akan termotivasi untuk meraih kemenangan lagi. Karena dengan menang lagi melawan Denmark, itu otomatis lolos ke babak selanjutnya. Udah mendapatkan tiket ya? Tiket ya, untuk artinya udah poin 6. Gitu. 16 besar berarti ya? 6. Dengan 3 kali pertandingan dengan poin 6 udah bisa lolos. Kemudian yang kedua, motivasi lainnya adalah ya Rifan. Karena 2 pertandingan sebelumnya kalah lawan Denmark. Nah, ini akan menjadi motivasi lebih dari timnas Prancis menghadapi Denmark. Masalahnya, Prancis ini menghadapi cedera pemain. Namun, mereka tidak dapatkan penggantinya, artinya tidak bisa mengganti pemain. Sehingga jumlah skuad Prancis sekarang hanya 24 pemain. Setelah terakhir kali yang pemain Lucas Hernandez harus keluar pada menit ke-13 melawan Australia dan digantikan sama adiknya Theo Hernandez. Dan kemungkinan Theo akan main menggantikan posisi Lucas di posisi bek kirinya timnas Prancis. Masalahnya lagi, bek kiri timnas Prancis cuma satu-satunya Theo. Nah, apakah Didier Deschamps nanti akan melakukan perubahan strategi dengan minimnya stok bek kirinya? Sementara Denmark punya motivasi lagi karena dia sudah 2 kali terakhir bisa menang lawan Prancis. Harus menang harusnya. Dia juga harus menargetkan kemenangan supaya ada peluang untuk lolos. Karena kemarin dia cuma dapat 1 poin melawan Tunisia. Artinya Tunisia akan berhadapan dengan Australia. Peluang Tunisia menang lawan Australia ada juga. Kalau Tunisia menang lawan Australia, poinnya 4. Nah, kalau Denmark kalah lawan Prancis, dia akan mati-matian di terakhir. Prancis lolos untuk mencari bersaing lagi dengan Tunisia. Berarti masih cukup sengit ini perebutan tiket untuk lolos ke babak 16 besar. Baik, Bung. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan yang terakhir. Ini kan tadi dua kali pertandingan terakhir Prancis kalah nih. Nah, apakah Prancis mampu patahkan kutukan juara bertahan? Jangan-jangan Denmark ini bisa mengganggu lagi. Gitu. Iya, bisa menjegal gitu loh, Bung. Langsung memimpin klasemen kan kalau semisal nanti si Denmark ini berhasil mengalahkan Prancis. Kalau melihat cara Prancis bermain kemarin mengalahkan Australia, atau mungkin levelnya akan berbeda ya dengan Australia, sepertinya peluang Prancis untuk maju, artinya untuk mempertahankan gelar juara bertahan masih terbuka. Minimal dia tidak tersingkir di babak penyisihan menurut. Ya, minimal dia tidak tersingkir. Minimal dengan tidak tersingkir. Semangat pemain-pemain muda yang dimiliki timnas Prancis. Ya, di sisi Denmark pun juga terdapat nama-nama baru ya, Bung ya. Iya. Dan tapi banyak andalan pemain-pemain mudanya. Iya. Ini berarti duet pemain muda, Bung. Pemain muda, iya. Oke, baik, Bung. Terima kasih atas review Prancis versus Denmark ini, Bung. Iya. Mungkin itu saja nih, Bung. Pembahasan kita saksikan saja gimana pertandingan di grup D antara Prancis versus Denmark besok Sabtu 26 November 2022 pukul 11 malam. Jangan lupa ya, pendukungnya Prancis ataupun Denmark. Ini bakal seru. Bakalan seru. Soalnya kalau Prancis menang, tiket di tangan. Oke. Ya. Oke, Bung, terima kasih. Aku Uci Swaibah. Saya Maher Nandarso. Pamit undur diri. Salam olahraga. Bye-bye.